Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu Sufyan wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami masyayyina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahatina wal tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu wa ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang masuk ke hadis-hadis berbicara terkait ketakwaan. Yang mana takwa itu adalah sebuah perintah yang kalau kita hitung sangat banyak sekali terdapat dalam Al-Quran, lebih dari 100. Ya, yang mana sekali lagi ketakwaan itu kemarin itu untuk bisa mewujudkannya itu harus didasari dengan sebuah sifat yang seyogyanya melekat dalam diri kita supaya bisa menumbuhkan sifat ketakwaan, yaitu apa yang dinamakan sifat muraqabah. Sebuah sifat yang kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Dari muraqabah itulah nanti akan memudahkan bagi kita dengan izin Allah pastinya untuk bisa mewujudkan dari ketakwaan tadi itu. Sekarang kita masuk terkait hadis yang berbicara terkait ketakwaan. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, beliau berkata, qila ya Rasulullah. Jadi ada yang Rasulullah dulu ditanya, man akramun nas, siapa yang manusia yang paling mulia, paling terhormat. Nabi menjawab atqahum, yaitu manusia yang paling bertakwa. Itu jawaban Nabi. Itu jawaban umum Nabi, ya gitu itu. Faqalu laisan hada nas'aluka. Kemudian para sahabat bertanya, sebenarnya saya tidak bertanya terkait ini kepada engkau. Ya. Kemudian Nabi menjawab, fa Yusufa nabiyullah. Ya, yang paling mulia dari manusia itu adalah Yusuf, Nabiullah bin Nabiullah bin Nabiullah Al-Khalil. Yusuf Nabiullah yang menjadi nabi bin Nabiullah, karena memang bapaknya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Bin Nabiullah, bapaknya Nabi Yakub adalah Nabi Ishak. Ya. Bin Khalilillah. Al-Khalil itu julukan dari Nabi Ibrahim. Itu yang paling mulia, yaitu Yusuf, putra seorang nabi, jadi bapak, kakek, buyut itu jadi nabi semua. Itu atqahum, akramun nas, kata Nabi. Qalu laisa an hada nas'aluka. Wahai sahabat jawab, bukan dari ini kita bertanya. Qala, kemudian baru Nabi menjawab, fa'an ma'adanil Arab, apakah dari keturunan orang Arab? Tas'aluni, engkau bertanya pada saya, kata Nabi. Maksudnya kalau bukan Yusuf, apakah yang orang Arab? Ya, orang-orang Arab yang sejaman pada saat zaman Nabi itu. Kemudian Nabi menjawab, khiyar. Jadi ini pertanyaan Nabi pada sahabat. Dan sahabat saat itu diam. Ini menunjukkan itulah yang diinginkan jawaban dari Nabi terkait akramun nas dari kalangan orang Arab. Nah, gitu loh. Kemudian Nabi menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah. Sebagus-bagus mereka di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Ya, tetap sebagus-bagusnya mereka pada saat sudah beragama Islam, idza faquhu, dengan catatan dia faham
terkait hukum-hukum syariat agama Islam. Itu jawaban Nabi. Jadi dari sini ini kita harus bisa mengambil sebuah pengetahuan. Apa itu? Yang pertama, jawaban Nabi yang pertama ketika ditanya akramun nas itu adalah atqahum. Ini jawaban umum. Siapa yang paling mulia? Ya mereka yang memiliki sifat atau apa ya sifat ketakwaan dalam dirinya. Itulah mereka yang paling mulia. Sedangkan kalau lebih detail atau lebih khusus, siapa yang paling mulia? Ya Yusuf bin, ini tadi itu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena kenapa? Karena kita pahamlah Nabi Yusuf itu bagaimana diganggu oleh istri pejabat itu, ya. Tapi beliau tidak melayani. Itu karena kenapa? Ya karena ketakwaan yang besar ada dalam hatinya. Sehingga walaupun digoda oleh istri pejabat yang sangat cantik, tapi dia tidak tergoda. Makanya, dan itu Nabi Yusuf adalah putra dari seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga seorang nabi, ya gitu. Kemudian dari jawaban dari nabi yang ketiga, itu nabi lebih spesifik lagi memberikan jawaban. Spesifiknya apa? Ya tadi itu, orang Islam itu yang bagus ya, di samping tadi bertakwa tadi itu ya idza faquhu ini ketika mereka mengetahui terkait hukum-hukum syariat agama Islam. Kenapa? Karena ini dalam rangka mewujudkan ketakwaan tadi itu. Gimana kita bisa bertakwa kalau tidak mengerti hukum-hukum syariat? Kalau kita tidak ngerti mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, kan tidak bisa. Ya, ini adalah penopang dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan tadi itu, yaitu adanya pengetahuan kita terkait hukum-hukum syariat agama Islam. Oleh karena itu, jawaban dari Nabi ini sebenarnya menjadi terang benderang bahwa kalau kita itu ingin menjadi manusia yang paling mulia, harus diwujudkan, harus menjadi orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa gimana? Ya kita harus faquhu itu, kita harus mengerti hukum-hukum syariat agama kita, mana yang diperintahkan oleh agama kita, mana yang dilarang. Karena memang seperti yang dikatakan Imam Nawawi di kitab yang lain, makna dari takwa itu sendiri adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Bahwa makna ketakwaan itu adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Lah, itulah ketakwaan. Dan sekali lagi, itu hanya bisa digapai ya ketika kita mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang. Sehingga ini sebenarnya ada kaitannya jawaban Nabi ini ya. Artinya sekali lagi, mengetahui hukum-hukum agama, mengetahui apa yang diperintahkan dan mengetahui apa yang dilarang, itu adalah sebagai pintu menuju ketakwaan dari itu. Itu. Oleh karena itu, ayo sing semangat ngaji ini untuk mengetahui perintah-perintahnya Allah dan larangan-larangannya Allah, supaya nanti kita bisa melangkah ke fase berikutnya, yaitu takwa tadi itu. Gitu. Pun At-Tani, kemudian yang nomor 2, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi, Nabi bersabda, innad dunya khulwatun, dunia itu ya khulwatun hadiratun, ya lezat ya, ya membuat mata
senang ya melihatnya, mempesona ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kita ini sebagai khalifah di dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun, dan nantinya Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah kan memasrahkan dunia ini pada kita. Ya, dipasrahkan pada kita, disuruh ngurus ya. Tapi ya tadi itu Allah itu akan melihat loh itu ya. Kemudian apa pesan Nabi? Fattaqud dunya, takutlah kepada dunia, wattaqun nisa, dan takutlah kepada perempuan. Maksudnya gimana? Ya karena ini adalah Allah melihat ya. Maka takutlah pada dunia, maksudnya adalah kita harus berhati-hati. Kita harus menjauhi fitnahnya dunia, berhati-hati. Kecondongan hati kita terlalu mencintai dunia, terbujuk oleh dunia, sampai melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan malah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika dunia itu kita sudah sangat mencintai, itu terkadang membuat seseorang itu melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang terkadang saking asiknya mencari uang, terkadang sampai melupakan perintahnya Allah, yaitu sholat. Nah ini fattaqud dunya itu maksudnya di situ. Orang ketika mencari dunia sampai kemudian melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ini sekali lagi juga yang masuk kategori fattaqud dunya itu. Ya, ini sekali lagi bukan kemudian berarti Nabi itu jauhilah dunia. Ya jangan, kita ini hidup di dunia, ya kita ya harus jadikan dunia ini sebagai perantaraan kebahagiaan kita di akhirat. Jadi tidak sekali lagi Nabi itu supaya kita menjauhi dunia, tidak. Di sini adalah menjauhi takut pada dunia itu dunia yang nanti melalaikan kita atas perintahnya Allah, bahkan malah melabrak apa yang dilarang oleh Allah. Itu maksudnya begitu. Wattaqun nisa juga begitu, takutlah pada perempuan. Itu maksudnya gimana? Karena kita pahamlah, seseorang kalau sudah kadung sangat cinta kepada perempuan, terkadang bisa menabrak apa yang dilarang oleh Allah. Saking cintanya pada istrinya minta apapun, padahal itu bertentangan dengan syariat, dilakukanlah. Ini yang oleh Nabi diwanti-wanti. Ya, pokoknya sekali lagi rambu-rambunya tadi itu. Ya, rambu-rambunya bahwa Allah itu mempunyai apa yang diperintah dan mempunyai apa yang dilarang. Jadi jangan sampai dunia ataupun perempuan itu menjadikan kita sampai melanggar apa yang diperintah maupun apa yang dilarang. Jadi yang diperintah jangan sampai ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah jangan sampai dilakukan. Ya, fa inna awwala fitnati Bani Israil, kita harus mengingatkan bahwa awal fitnahnya Bani Israil, kita harus menjauhi fitnahnya dunia, ada berhati-hati. Maksudnya apa ya tadi? Kecondongan hati kita terlalu mencintai dunia, terbujuk oleh dunia, istrinya, sampai melupakan apa yang oleh Allah, itu malah dilarang oleh Allah, ataupun meninggalkan apa yang diperintahkan oleh ketika asal itu kan kita masuk yang hadis yang nomor 3, dunia itu radhiyallahu anhu sudah Nabi dari Nabi mencintai ya kulu Nabi itu dulu membuat seseorang itu melupakan apa yang diperintahkan oleh berdoa. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah saya mohon kepada Engkau petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan melupakan penjagaan perintahnya Allah yaitu sholat. Nah ini fattaqud dunya itu maksudnya di sini orang kekayaan lahir batin mencari dunia Nabi doa begini ini, termasuk di sini ada at-tuqa,
itu menunjukkan bahwa melanggar sifat apa yang ketakwaan itu dilarang oleh dimiliki. Allah. Sehingga Ini kenapa sekali Nabi lagi meminta juga yang gitu ya. masuk Jadi kategori sekali lagi hadis ini dimasukkan dalam bab ketakwaan. Ini sekali lagi bukan itu, kemudian di sini berarti Nabi salah Nabi satu itu doanya itu memohon pada Allah jauhilah dunia. Ya jangan, Nabi itu kita orang hidup yang di dunia, ya kita akhlaknya ya Al-Quran harus jadikan dunia ini sebagai Siti Aisyah pernah ditanya Nabi itu akhlaknya seperti apa? Akhlaku Al-Quran. Jadi tidak sekali lagi akhlaknya Nabi itu adalah supaya kita menjauhi dunia, tidak. Dan di sini kita adalah paham menjauhi di dalam Al-Quran sendiri takut itu pada kan dunia itu dunia sangat yang nanti jauh Allah itu kalau berfirman itu Allah dengan sesuatu yang sia-sia, pasti sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa ya bisa kita ambil manfaat. Takun nisa juga begitu. Bukan takutlah pada perempuan itu maksudnya gimana? Karena kita paham lah seseorang itu yang sudah oleh Nabi, sehingga ketika Nabi berdoa semacam ini, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa menabrak di sini ada Nabi meminta ketakwaan, itu larang oleh Allah bahwa ketakwaan itu satu hal yang berguna, saking cintanya pada istrinya bagus sehingga kemudian diminta oleh Nabi, sehingga tentangan dengan syariat dilakukanlah ini. Pengarang kitab ini yaitu yang oleh Nabi di Nawawi ini memasukkan hadis ini di dalam bab pokoknya sekali lagi rambu-rambunya sekali lagi menunjukkan bahwa ketakwaan itu rambu-rambunya bahwa Allah itu sehingga perlu diminta oleh apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Usaha jadi jangan jadikan sampai dunia ataupun perempuan sehingga menjadikan kita sampai melanggar apa yang diperintah apa namanya yang itu ingin mewujudkan dilarang. Jadi yang diperintah jangan sampai ditinggalkan. Mengetahui manfaat ketakwaan bagus. Ya, dalam rangka memotivasi Bani Israel, Nabi mengingatkan bahwa awal fitnahnya Bani Israel karena tapi pengetahuan kita terkait apa itu takwa. Maksudnya apa ya tadi? Pengetahuan kita terkait cenderung mengikuti arah apa itu jelas istrinya masih berat untuk kita melakukan apa yang dalam diri kita apa adanya itu yang dilarang oleh Allah. Makanya meninggalkan apa yang sekali ketika oleh Allah. Imam Nawawi itu memasukkan doa Nabi. Asal itu kan kita masuk yang nomor hadis yang nomor 3 Amr bin Mas'ud sendiri itu radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi karena yang ulu Nabi itu dulu pertolongan dari Allah dan itu bisa kita gapai dengan memohon namanya itu berdoa Allahumma ya as'aluka al-huda ya Allah saya mohon kepada engkau petunjuk artinya ketakwaan wal afaf kita mengetahui definisi takwa apa faedahnya minta yang terpenting lagi yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kekayaan lahir batin seperti Nabi doa begini ini termasuk di sini ada at-tuqa. Nabi itu menunjukkan faedahnya takwa itu sifat ketakwaan itu tapi Nabi juga paham sehingga kenapa Nabi kok itu tidak mungkin jadi sekali lagi hadis ini dimasukkan dalam bab ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi kita apa ya berdoa ini di sini Nabi salah satu doanya itu memohon pada Allah kita kaji itu takwa apa kita Nabi itu orang apa itu manfaatnya Al-Quran tapi yang tidak kalah pentingnya Siti Aisyah pernah ditanya Nabi itu akhlaknya seperti apa? Akhlaku Al-Quran berat akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Teori terkait takwa itu mudah. Pokoknya menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Tapi untuk menuju ke sana itu berat kalau tanpa ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bisa kita gapai adalah dengan cara berdoa pastinya, memohon kepada Allah. Dan kalau kita sudah memohon kepada Allah, sudahlah husnudzon saja bahwa Allah akan mengabulkan. Katanya Sayyidina Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu salah satu tanda terkabulnya apa namanya itu ketika kita berdoa itu sebenarnya kita sudah ada tanda-tanda akan dikabulkan kan begitu itu sudah ya karena kita itu tergerak mau berdoa itu sebenarnya juga sudah itu sebuah anugerah dari Allah yang kita tinggal menunggu kapan Allah itu akan memberikan kepada kita pun. Ar-Rabi'u yang keempat an Abi Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu ya qala Hatim At-Ta'i berkata sami'tu Rasulullah beliau telah pernah mendengar Rasulullah itu yaqulu berkata man halafa alayya biyaminin barang siapa bersumpah atas sebuah sumpah ya summaro'a atqalillah kemudian dia melihat sesuatu yang lebih bertakwa, sesuatu yang lebih membuat dia dekat dengan Allah,
minha dari sumpah yang telah dia ucapkan tadi itu, falyati at-taqwa, maka kerjakan ketakwaan tadi itu. Maksudnya gimana? Ambil contoh deh. Kita ini ngkulek lulus, aku tak sumpah kate minum minuman keras. Contoh. Kemudian kita menemukan bentuk sesuatu perbuatan yang lebih mendekatkan diri kita pada Allah. Apa itu? Meninggalkan minuman keras tadi itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Falyati at-taqwa. Sudah, kerjakan ketakwaan, tinggalkan minuman keras itu ketika kita lulus, ya, terjang saja. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya, tidak masalah sumpah diterjang. Kenapa? Ya karena tadi itu, ini kita melihat atqolillah. Atau engkau aku lek lulus aku gak kate salat duhur, umpama. Terjang saja itu salat duhur. Karena kenapa? Salat duhur itu atqolillah. Lebih mendekatkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah. Minha dari sumpah yang telah kita ucapkan. Falyati at-taqwa. Sudah. Makanya juga jam 6 ya. Pokoknya intinya kalau melihat sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, sudah terjang saja sumpahnya. Pun gitu aja ya. Sudah jam 6. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.